bisa punya skill untuk misalnya tukang kayu misalnya, pengrajin kayu, nah ini kan bisa menghasilkan uang begitu. Maka tidak boleh dia minta-minta. Jadi itu tidak boleh. Dan kemarin sudah saya sebutkan, begitu juga seorang perempuan itu tidak boleh mengemis kepada suaminya, meminta dia sudah dicukupi kebutuhannya, kemudian minta sesuatu yang tidak biasa, minta misalnya diberikan perhiasan yang mahal-mahal, itu tidak boleh, tidak boleh. Bagaimana? Kemarin sudah saya kasih solusi. Caranya adalah bilang kepada suaminya supaya dihutangi. Misalnya mengatakan kepada suaminya, ya ini mama pinjam uangnya buat beli perhiasan. Itu boleh kayak gitu. Nah nanti suaminya harusnya peka dong, udah lama nggak usah pinjam meminjam, ayah belikan aja. Nah itu boleh seperti itu. Nah, atau misalnya sejak awal suami itu langsung ngomong kepada istrinya, sejak awal menikah sudah, ini sekarang mama boleh minta ke ayah apa aja, nanti ayah akan upayakan. Nah, itu boleh. Sali masyikti, jadi kamu minta salini masyikti, kamu minta kepada saya apa yang kamu kehendaki. Nah itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, kemudian minta yang di luar yang merupakan kewajiban istri, ya hal yang mewah begitu itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya hal-hal yang remeh, misalnya minta dibelikan makanan ringan, itu boleh. Boleh. Bukan berarti nggak boleh minta sama sekali ya, bukan ya. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya adalah wan nazru biqasdi hirmanil waris. Bernazar biqasdi hirmanil waris, dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris minat tarikah, dari harta peninggalan, supaya tidak mendapatkan harta warisan, harta peninggalan. Wahwa nazrun batilun, maka ini adalah nazar yang batil. Jadi kalau ada orang bernazar, misalnya dia punya harta, semua hartanya dia masukkan ke dalam panti asuhan, ke pondok pesantren, lembaga sosial, yang tujuannya adalah untuk menghalangi ahli waris, maka ini tidak boleh. Nazar seperti ini nggak boleh. Hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Yang berikutnya adalah watarkul wasiyati bi alla yu'lima ahadan bidainin wajibin alaihi li ghairihi. Meninggalkan wasiat, ya. Meninggalkan wasiat. Jadi tidak berwasiat, punya hutang, kemudian dia tidak berwasiat, tidak ngasih tahu kepada ahli warisnya, kepada seseorang yang dia kenal dalam hidupnya, kepada teman-temannya, tidak berwasiat kalau dia punya hutang. Jadi wasiat itu kayak gimana? Wasiat itu kan apa? Peralihan kewenangan kepada orang lain untuk dikerjakan setelah kematian orang yang berwasiat ini kan, itu namanya wasiat. Jadi misalnya orang mengatakan saya punya harta, nanti kalau saya sudah meninggal tolong ini diserahkan kepada fulan, ini namanya wasiat. Nah orang kalau punya hutang dan dia ini mau meninggal, dia harus berwasiat. Kalau memang tidak ada yang tahu hutang tersebut, mengatakan misalnya kepadanya, nak, ayah punya hutang kepada tetangga fulan dan fulan, nanti tolong dilunasi. Nah, ini namanya wasiat. Kalau nggak ada yang tahu, kalau dia punya hutang selain dia sendiri, maka dia punya kewajiban untuk berwasiat. Kalau meninggalkan wasiat tersebut, maka dia berdosa. Makanya ini termasuk masih tulisan watarkul wasiyati, meninggalkan wasiat bi alla yu'lima ahadan, dengan tidak memberitahu siapapun, bidainin wajibin alaihi li ghairi, dengan hutang yang wajib atas dirinya bagi orang lain. Aw ainin li ghairihi mawjudatin indahu bi tariqil wadi'ah. Ya. Atau tidak ngasih tahu kalau ada barang titipan orang lain itu kepada dia, ya. Ada pada dirinya. Ini harusnya sebelum meninggal berwasiat, ini barang ini titipannya teman Bapak, nanti kalau sudah meninggal tolong dikembalikan atau diserahkan, atau orang yang minta dikembalikan. Nah, dia nggak ada ngasih tahu, nggak ada orang lain yang tahu, dan tidak berwasiat terkait barang titipan ini, maka dia berdosa. Itu maksud dari au ainin li ghairihi, atau ada barang milik orang lain maujudatin indahu, yang ada pada dirinya, bitoriqil wadi'ah, karena ada penitipan sebelumnya, au nahwiha in khofa doya'ad daini awil ain bimautihi,
jika memang khawatir nanti utang itu akan tersia-siakan, nggak akan dibayar. Ya, barang tersebut akan disia-siakan, mati, kemudian ahli warisnya nggak mau bayar hutang, atau ahli warisnya ini nggak mau mengembalikan barang titipan tersebut, khawatir akan seperti itu, maka wajib bagi orang ini untuk berwasiat. Kalau meninggalkan wasiat, maka dia berdosa. Bimautihi mathalan lima rodin, karena sakit, makhlufin asobahu halata kauni kullin minhuma la ya'lamuhuma ghairuhu. Nah, ini kondisinya adalah ya dalam kondisi dia sakit yang mengkhawatirkan, yang mengenainya, ya dalam kondisi hutang itu atau barang itu tidak ada yang tahu selain orang ini yang mau mati ini. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus berwasiat. Kalau meninggalkan wasiat maka dia berdosa. Fa'in alima bidzalika ghairu, tapi kalau ada yang tahu, istrinya tahu kalau suaminya ini punya hutang, atau istrinya tahu kalau suami ini dititip barang. Mimman yasbutul haqqu biqaulihi fala yukhsha an yaktumahu kawarithin kanat hina idzin mandubah. Ya. Kalau memang ada yang tahu selain dia, mimman yasbutul haqqu biqaulihi, yang sekiranya perkataannya itu bisa dijadikan ketetapan, wala yukhsha an yaktumahu, dan tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran orang ini yang tahu ini akan menyembunyikan hal tersebut, kawarithin, seperti ahli waris, kanat hina idin mandubah, maka pada saat itu dalam kondisi seperti ini berwasiat itu hukumnya adalah sunnah. Jadi bagaimana hukum berwasiat? Jawabannya adalah terkadang wajib, terkadang sunnah. Wajib apabila ada hutang, ada titipan, tidak ada yang tahu selain dia, dan dia khawatir nanti hutang ini akan tersia-siakan, atau barang ini akan tersia-siakan, maka di sini dia harus berwasiat. Kalau tidak berwasiat, berdosa. Tapi kalau ada yang tahu, ahli warisnya ada yang tahu, keluarganya ada yang tahu, dan tidak khawatir akan disembunyikan, dan orang ini adalah orang yang amanah, maka dalam kondisi seperti ini, berwasiat hukumnya adalah sunnah. Walintima'u ay wa an yantamiyal waladu ila ghairi abihi. Nah, ini penting sekali. Alintima, menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Ini hati-hati ini. Kadang anak-anak ini suka bercanda ini. Bapakmu siapa? Bapak saya Jokowi, atau bapak saya Prabowo, gitu kan. Ngaku saudaranya Kaisang, atau apa, siapa namanya satunya lagi, Gibran. Lah ini tidak boleh. Atau bapak saya ini artis fulan, tidak boleh. Ini namanya alintima ila ghairi abi. Mengaku-ngaku dia adalah anaknya si fulan, padahal fulan ini bukan bapaknya. Tidak boleh. Termasuk maksiat lisan. Ya, walaupun bercanda tidak boleh ya. Ini termasuk alintima ila ghairi abihi, menisbatkan diri kepada selain bapaknya dengan mengaku bahwa dia adalah anak si fulan dan fulan ini bukan bapaknya. Gitu ya. Au ayyantamiyal mu'taku biwaznil maf'ul, mu'tak bukan mu'tik ya. Ini mu'tak ini yang dimerdekakan dengan wazan maf'ul, karena maf'ul ini kalau dia sulasi mazid itu adalah cara membentuk isim maf'ulnya itu dengan menambahkan mim di dhammah di awal, kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Mu'tak ya, mu'tak. Berarti orang yang dimerdekakan. Berarti asalnya dia budak dimerdekakan. Jadi atau seorang budak atau orang yang dimerdekakan, mantan budak yang dia sekarang statusnya sudah merdeka, dia mengatakan bahwa dia ini adalah dimerdekakan oleh fulan, padahal fulan ini bukan yang memerdekakannya. Nah, ini. Au ila ghairi mawalihi alladzina a'taqu, kepada selain orang-orang yang merdekakannya. Jadi saya akan sebutkan beberapa istilah di sini para jemaah. Jadi ada istilahnya roqiq. Roqiq itu orang yang statusnya adalah hamba sahaya. Sayyid, sayyid itu adalah pemilik hamba sahaya, tuan. Kemudian ada mu'taq. Mu'taq ini adalah orang yang sudah merdeka, yang memerdekakan budak. Ya, orang ini disebut dengan
maula, maula punya hak wala, istilahnya punya hak wala. Nanti akan saya sebutkan hak wala itu apa. Di maula fulan berarti orang ini dimerdekakan oleh si fulan, gitu. Karena orang ini punya hak wala. Apa hak wala itu? Hak wala itu adalah seandainya mantan budak ini meninggal, orang yang dulunya budak sekarang merdeka ini meninggal, dan dia punya harta, maka dan nggak punya ahli waris, maka yang menerima warisan itu adalah orang yang merdekakan. Atau ahli waris orang yang merdekakan. Mereka ini namanya maula atau jamaknya mawali. Mawali bani fulan misalnya, kadang seperti itu. Nah ini ada orang mantan budak, dia dimerdekakan oleh Zaid misalnya, kemudian dia bilang, saya ini adalah dulu dimerdekakan oleh Umar. Nah ini namanya alintima ila ghairi mawalihi. Ila ghairi mawalihi, tidak boleh. Termasuk maksiat lisan. Jadi maula ini punya hak wala tadi itu, menerima waris. Kalau memang orang ini nggak ada ahli waris, kalau memang perempuan dan nggak punya wali, maka yang mau menikahkan adalah orang yang merdekakan, seperti itu. Biasanya itu dibedakan, bukan mu'atik begitu, karena ya dari segi bentuk sama ya, kalau orang nggak tahu bacanya ya. Biasanya itu diistilahkan atik fa'il, ya itu maknanya mu'tak. Sama kayak muwakil begitu loh. Biar orang nggak bingung, maka diganti. Ya muwakal, ya muwakil, kemudian wakil. Wakil bermakna muwakal. Seperti itu sama. Contoh aja biar sebenarnya itu belajar nahwu shorof itu tujuannya untuk itu, biar kita ngerti hal yang seperti ini begitu. Bukan untuk kaya-kayaan, bukan untuk ngerti bahasa Arab, bukan untuk menunjukkan otot dan seterusnya. Tujuannya biar kita paham ilmu agama seperti ini. Berikutnya wal khitbatu ala khitbati akhihi. Khitbah bi kasril kha, ya. Yang artinya adalah pinangan atau lamaran. Ala khitbati akhihi, melamar lamaran saudaranya. Fil Islam, berarti saudaranya bisa muslim ya, enggak harus kandung ya. Ai an yakhtubar rajulu imra'atan kana qad sabaqahu muslimun bi khitbatiha, yaitu seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah didahului oleh muslim lain yang dalam meminang perempuan tersebut. Jadi ada muslim lain yang sudah meminang perempuan tersebut, wa ujiba bil qabul, dan pinangan yang pertama itu sudah mendapatkan jawaban, diterima. Mimman yu'tabaru qabuluhu, sudah mendapatkan jawaban diterima dari orang yang memang dianggap, penerimaan dianggap siapa? Ya, bapaknya misalnya. Bapaknya sudah ya mengiyakan, kami terima lamarannya. Lah kok dia masuk? Nggak boleh. Min ghairi idznil khatibil awal, tanpa izin dari peminang yang pertama. Ya. Wa qabla i'radihi, dan sebelum peminang yang pertama ini berpaling dari perempuan tersebut. Artinya, kalau seandainya izin dulu, sudah ada lamaran pertama diterima, tapi dia pengen masuk, tapi izin. Ya, kamu kan ganteng, pintar, insya Allah banyak yang mau, tapi kalau saya ini agak susah misalnya, bisa nggak lamaran itu biar buat saya aja? Sudah, silahkan. Saya tak cari yang lain, yang lebih cantik, lebih nasabnya lebih baik misalnya. Itu kayak gitu boleh. Kalau memang sudah permisi ke peminang yang pertama dan diizinkan. Atau kalau nggak gitu, peminang yang pertama itu sudah berpaling, nggak mau dia. Gimana pinangan kami yang itu sama perempuan itu? Udah, saya nggak jadi gitu, nggak jadi. Nah ini boleh, sudah, kalau nggak jadi biar saya masuk, itu boleh seperti itu. Ini tidak termasuk maksiat lisan. Tapi kalau meminang setelah dipinang oleh saudaranya, saudara sama muslim, tanpa ada izin, dan dia ini sudah mendapatkan jawaban diterima, kemudian dia juga masih pengen lanjut ke level yang lebih tinggi pernikahan gitu, maka tidak boleh punya haram. Yang berikutnya wal fatwa bimasailiddin bi ghairi ilmin bidzalik wa ma aktsara hadzal amr bainan nas fi hadzal zaman. Berfatwa dengan masalah-masalah agama
tanpa ilmu, tanpa mengetahui ilmu permasalahan tersebut. Ini banyak sekali nih orang-orang zaman sekarang, bahkan di tengah-tengah pengajian. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat. Kadang habis ngaji begitu ya, kemudian dibuka sesi tanya jawab, ustadznya buka sesi tanya jawab, kemudian ada yang bertanya, salah satu audiens jamaah nanya, kemudian yang lain itu jawab begitu. Oh, jangan, nggak boleh itu kan nggak boleh, itu kan haram. Itu boleh saja itu. Ini gurunya siapa ini? Nah ini, mereka ini yuk, pakai ilmu kira-kira gitu, cocok logi. Ini nggak boleh. Hadza minal kabair, termasuk dosa besar. Fatwa tanpa ilmu. Ya. Makanya kita selalu mengajarkan kalimat la adri. Jadi, la adri. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu, jangan kementus. Nah, seperti itu. Para ulama mengatakan al-alimu idza nasyala adri faqad usibat maqatiluhu. Orang alim ini, orang alim. Alim ini berarti sudah mencapai pangkat alimiyah, orang pangkat keilmuan. Ya. Kalau dia lupa kata la adri, dia melupakan kata la adri, faqad usibat maqatiluhu. Maqatil itu bentuk jamak dari maktal. Maktal jamaknya maqatil. Artinya adalah maudhi'ul qatl. Di maf'al di sini maudhi'u kadza, ya. Markaz yakni maudhi'ur raqs. Jadi tempat pusatnya di situ. Madrasah jadi tempat orang belajar, gitu kan. Maktal berarti tempat titik-titik pada tubuh seseorang. Kalau itu kena maka udah tamat riwayatnya begitu. Nah ini enggak, kalau orang alim lupa perkataan la adri, saya enggak tahu, maka dia dalam bahaya. Intinya kayak gitu. Jadi makanya bagaimana? Ya sudah, kita ini enggak usah maksakan diri. Kalau emang enggak tahu, bilang enggak tahu. Emang enggak ngerti, enggak pernah dengar, ya bilang enggak pernah dengar, gitu kan. Enggak usah ada kekhawatiran, waduh ini nanti gimana ini, apa kata dunia ini. Kalau saya yang sudah LCMA, sudah doktor, yang sudah dosen, sudah mondok sekian tahun, bertahun-tahun, tanya sama jamaah, nggak ngerti, nggak tahu gimana ini. Ya, jangan jadikan seperti itu. Lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya nggak seperti itu, ya sering-sering ngaji, sering-sering murojaah. Buku yang sudah pernah dikaji itu di murojaah terus, atau nambah terus, di-upgrade terus ilmunya itu. Biar nggak sampai seperti itu. Dan perkataan la adri ini jangan dijadikan tameng orang tuh nggak mau belajar. Udahlah, katanya bilang, kalau nggak tuh bilang la adri, kemudian dia jadi nggak ada beban begitu, sama sekali. Dengan pengertian, sudah nggak mau belajar, nggak mau nambah, sudah nanti kalau ditanya la adri. Masalahnya adalah, ya orang tuh kalau dia ini nanya ke orang lain selain kita yang orang itu benar gitu kan. Kalau nanya ke orang lain selain kita, dan ternyata orang itu orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang Wahabi, orang-orang Hizbul Ikhwan, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang yang nggak jelas itu, ya, orang-orang yang asal mereka tenar, asal mereka viral begitu kan, habis debat begitu kan, kemudian dia kelihatan pinter, kemudian diambil ilmunya. Ini hati-hati nih, ini tanggung jawab kita para jamaah. Makanya kita rajin mengaji, rajin murojaah, kita tingkatkan ilmunya, walaupun kita Qaulul Jali ini beberapa lembar lagi mau selesai, lah kan ada level berikutnya. Atau kan kita bisa ngulang lagi untuk meningkatkan kualitas kita, keilmuan kita. Karena pasti setiap kali kajian itu ada hal-hal baru yang disebutkan oleh pengajarnya. Seperti itu. Jadi tidak boleh. Dia berfatwa tanpa ilmu dan termasuk dosa besar. Wa ta'limu ayyu'allima ghairahu wa ta'allumu ayyata'allama huwa kullu ilmin mudirrin syar'an ka ilmi sihri wasya'wadah. Jadi yang berikutnya adalah ta'lim, berarti dia mengajarkan kepada orang lain. Wa ta'allum berarti dia belajar sendiri. Kullu ilmin mudir, setiap ilmu yang membahayakan, syar'an secara syarak. Jadi ini ukurannya syariat, yang mengatakan ini tidak boleh, dan seterusnya, ini syariat. Kata ilmu sihir, seperti ilmu sihir, tidak boleh. Sihir ya sihir, tidak boleh, haram hukumnya. Dan tidak
Tidak ada ya sihir hitam, sihir putih, sihir warna-warni, tidak ada. Sihir ya tidak boleh semuanya. Wasya'wadha. Sya'wadha ini semacam sulap. Jadi permainan atau sesuatu yang menipu dengan kecepatan tangan itu bagian ini tidak boleh. Lihat ini ya. Li ghairi sababin syar'i, tanpa ada sebab syar'i, yubihu lahu dzalik, yang memperbolehkan hal tersebut. Tapi saya nggak ingat ini sebab syar'i ini seperti apa, saya nggak ingatnya. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, ya, memberikan keputusan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'ihi, dan syariat Allah Subhanahu wa taala, alladzi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Allah turunkan kepada rasulnya. Fa in qarana dzalika bi jahdi hukmillah au tafdhili ghairihi alaihi au musawatihi bihi kana kufra wal iyadu billah wa illa fa huwa kabirah. Ini pembahasan penting, sangat penting sekali, mohon diperhatikan. Jadi bagaimana orang yang memutuskan hukum, menghukumi suatu permasalahan dengan hukum selain hukum Allah, selain hukum yang sudah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, tertuang dalam Al-Quran atau hadis, ya, maka jawabannya adalah ini termasuk perbuatan maksiat lisan. Kalau orang ini mengingkari hukum Al-Quran, hukum Allah, wah ini yang benar, ini hukum yang sekarang, undang-undang misalnya. Undang-undang nih yang benar nih, kalau yang di Al-Quran ini sudah nggak relevan dengan zaman, ya, bilang seperti itu. Atau tafdhili ghairihi alaihi, atau ya ini sih bisa dipakai, tapi lebih utama hukum positif, hukum undang-undang. Au musawatihi bi, atau menyamakan, sama aja, mau pakai hukum Al-Quran, mau pakai hukum positif, sama aja. Kana kufran, maka ini adalah suatu kekufuran, wal'iyadu billah. Wa illa fahuwa kabirah. Kalau nggak seperti itu maka termasuk dosa besar. Bagaimana? Misalnya orang dia jadi ASN, misalnya ASN, atau jadi pejabat negara, atau jadi hakim negara. Ketika ada kasus permasalahan, dia menghukumi kasus itu dengan hukum selain hukum Islam. Kenapa? Ya karena menerapkan aja gitu. Dia tahu kalau hukum ini nggak benar, hukum ini nggak sesuai dengan Al-Quran, yang benar adalah Al-Quran, yang utama adalah Al-Quran, dan tidak ada yang sama dengan hukum Al-Quran, tapi dia merakitnya kayak gitu, maka hukumnya seperti itu, KUHP yang dia pakai misalnya, maka di sini dia terjatuh pada perbuatan dosa besar, dan ini mending dia tidak sampai jatuh pada kufuran. Tapi kalau orang ya menghukumi pakai hukum selain hukum Islam, dan dia meyakini bahwa hukum positif itu lebih utama, lebih baik, atau sama saja, nggak ada bedanya, sebanding, semisal, maka itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Waliyadzubillah. Berikutnya, wan-nadbu wa huwa dzikru mahasinil mayyiti bi raf'i saut binahwi qawli wa kafa au wajabalah au ya sanadi. Jadi seseorang menyebut kebaikan-kebaikan mayit, jadi ada mayit meninggal, kemudian ada orang yang berteriak histeris, ya, menyebut kebaikan mayat tersebut dengan suara yang lantang. Misalnya dia mengatakan wa kahfa, wahai pelindungku, wa jabala, wahai pengayomku, au ya sanadi, wahai tuanku misalnya. Tapi dengan suara yang lantang, dengan berteriak histeris. Ini termasuk maksiat lisan. Wan niyahah, wahyasiyah ala suratul jazai li musibatil mauti mukhtaran, yaitu orang yang berteriak, ya, yaitu teriakan ya dalam bentuk jaza ini ya tidak terima begitu dengan keadaan, dengan musibah, li musibatil mait, karena ada yang meninggal, mukhtar, padahal dia mampu mengontrol. Nah ini tidak boleh, termasuk perbuatan maksiat lisan. Wa yahrumu aydan kullu qawlin yahussu ala fi'li syai'in muharramin ka qawli syakhsin li akhar idrib zaidan aw qulhu bi ghairi haqq. Jadi haram hukumnya setiap perkataan yang memotivasi untuk melakukan perbuatan haram,
Seperti perkataan seseorang kepada orang lain, idrib Zaidan, pukullah si Zaid itu. Udah tonjok aja, tendang aja, bunuh aja misalnya. Habisin dia, ini bighairi haq, ya, dengan tanpa hak. Ini tidak boleh. Au yufattiru an fi'li syai'in wajibin, atau melemahkan semangat dalam melakukan perbuatan yang wajib. Kaqauli la tusallil an, udah nggak usah sholat sekarang dah. Bal sholli sholata fi baitika qadaan. Udah nanti aja enggak apa-apa diqadha begitu. Nah, ini enggak boleh. Ya, ba'da khuruji waqtiha. Bedanya kalau kita jalan dulu deh, nanti masih ada waktu, sholatnya belakangan aja. Itu boleh, karena memang sholat itu boleh dikerjakan selagi dalam waktunya dan mencukupi. Tapi kalau misalnya mengatakan, udah besok-besok aja sholatnya, besok sekarang. Ini kan berarti sholat di luar waktu, nggak boleh, haram. Wa kullu kalamin yaqdahu fid-din, dan setiap perkataan yang melecehkan agama. Ai fihi damun lid-din wa ta'nun fihi, jadi melecehkan agama dan merendahkan agama. Kaqauli ba'dihim wal iyadu billah, jadi seperti perkataan beberapa orang, wal iyadu billah minal kufur, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan kufur. Ta'allumuddin yaj'alu syakhsu mu'aqqadan. Ini harus hati-hati ini. Belajar agama itu bikin orang jadi ribet. Nauzubillah. Belajar agama, ta'allumuddin katanya, ta'allumuddin belajar agama, yaj'alu syakhsa mu'aqqadan. Jadi belajar agama itu bikin orang jadi ribet, jadi susah. Nauzubillah. Au yaqdahu fi ahadin minal anbiya, atau melecehkan salah satu nabi. Faqauli ba'dihim an Yusuf alaihi salam innahu azam al zina wal iyadu billah. Seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu ada keinginan, ada tekad kuat untuk berbuat zina. Au yaqdahu fil ulama, atau melecehkan ulama secara total. Kaitlaqi ba'dihim al-qaul bi anna al-ulama aqwaduddin. Seperti perkataan sebagian orang yang memutlakan al-ulama aqwaduddin, para ulama ini bikin agama tambah ribet. Nauzubillah. Au yaqdahu fil Qur'an, atau dalam Al-Qur'an. Kaman yukadzibu syai'an mimma warada fi, seperti orang yang mendustakan perkara yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Au yaqdahu fi syai'in min sya'airi dinillah, atau dalam syiar-syiar agama Allah. Kas-sholati waz zakati wal adani wal wudu wa nahwiha. Jadi syiar itu seperti sholat, zakat, adzan, wudu dan lain sebagainya. Tambah lagi, wa minha ayyum ma'asil lisan at-tazmir wa wan nafkhu bil mizmar. Tazmir ini perbuatannya ya. Meniup seruling, meniup suling. Nafkhu meniup bil mizmar, mizmar itu suling. Enggak boleh. Jadi alat musik ini hukumnya haram untuk dimainkan. Wa minha ayyum ma'asil lisan wasukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bi ghairi 'udhrin. Jadi berdiam dari amar ma'ruf dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar bi ghairi 'udhrin, tanpa ada udzur. Bi an kana qadiran 'ala dzalika aminan 'ala nafsihi wa nahmi malihi wa lam yaf'al. Jadi dia mampu dan dia aman, ya, aman, dirinya aman, hartanya aman, dan dia nggak mengerjakan apa-apa, diam aja, nggak mau ribet, nggak mau rame, nggak mau ribet. Illa annahu idza taqada anna inkarahu bil yadi aw lisan yuaddi ila mafsadatin a'zam falaysa lahu an yunkira hina idin bi ayyin minhuma. Kecuali, dan ya, kecuali kalau dia meyakini bahwa nanti kalau dia mengingkari dengan tangannya, dengan lisannya, itu akan menjadikan kepada kerusakan yang lebih besar. Maka dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada kewajiban untuk mengingkari baik dengan tangan maupun dengan lisan. Misalnya kalau dinasehatin pakai mulut, misalnya orang ini malah babi buta, malah membunuh, malah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, kan lebih parah kan? Maka ini hukumnya adalah tidak perlu diingkari, dibiarkan saja, didiamkan saja. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya harus
harus mengingkari. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya tandain ya, karena tadi nggak ada yang ingat itu pasnya. Saya tandain. Mudah-mudahan kita istiqomah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Ya Ustaz, ini Ya. syakwadah Ustaz tadi nggak boleh ya? Syakwadah. Sulap tadi kan nggak boleh ya? Syakwadah. Suaranya terputus. Ya. Sulap tadi kan nggak boleh Ustaz tuh mempelajari sulap ya. Halo. Suaranya hilang lagi. Maaf Ustaz, saya coba sambung bahasanya. Bapak tadi menanyakan apa sulap itu dilarang. Sulap yang Maksudnya, membahayakan Ustaz, yang membahayakan. Sekarang kan banyak muncul sulap-sulap yang membahayakan gitu. Tapi memang tujuannya mereka menghibur. Menghibur tuh gimana Ustaz? Ya nanti saya tanyakan detailnya seperti apa. Tapi syakwadah itu diterjemahkan sulap gitu. Dalam bahasa kita diterjemahkan sulap. Kadang kan satu kata itu nggak mewakili persis begitu, Ustaz. Cuman intinya adalah ini ya tindakan-tindakan dengan kecepatan tangan yang menipu. Gitu. Apakah ada penjelasan lebih? Ya nanti saya tanyakan. Karena tujuannya menghibur katanya gitu. Iya. Nah, itu kalau suling nggak boleh, Ustaz. Rhoma Irama nggak boleh ya itu. Nggak boleh nyanyi. Ya kan beberapa alat kan nggak boleh memang Ustaz. Ada hadisnya ini. Jadi di sini tazmid, di sini memang kita nggak disebutkan ya apa detail hadisnya karena di sini kan cuman halul alfal. Kalau antum pengen tahu dasarnya apa bisa ke kitab referensi yang lebih tebal apa ini di Omdah misalnya atau di kitab bughiyahnya ya kitab asalnya ini kan ringkasan dari ringkasan ini di situ disebutkan dalilnya. Iya. Suling. Ya. Next question kalau masih ada. Ustaz tadi al-imtina nggak boleh juga ya. Tadi itu misalnya ngomong dia menunjukkan bapaknya bukan yang sesungguhnya gitu ya. Walaupun bercanda ya. Iya nggak boleh Ustaz. Ih nggak boleh ya. Itu Bapak gue tuh kan ada di Jakarta kan gitu kan anak-anak ini ngaco mereka itu kan. itu maksud Oh saya bapak lu mana itu anak bapak gue Ustaz. tuh artis tuh Raffi Ahmad tuh bapak gue tuh. Nah, Nggak itu. boleh. Tapi kan anak-anak kan nggak ngerti Ustaz itu gimana. Kasih tahu aja berarti ya. Ya dikasih tahu itu. Kalau tapi kan bedanya kalau anak-anak mereka belum mukallaf kan ya mereka nggak kena dosa kan Ustaz. Tapi kan tetap ditambih jangan kayak gitu. Itu nggak boleh. Iya, Ini betul. hukumnya haram dalam agama seperti itu. Kan Kan bohong juga kan Ustaz. ini satu lagi ya Ustaz nih. Ini emang Ya. kenyataan ya. Jadi anak kecil tuh marah, anak kecil marah gitu. Dasar bapak nih pelit, ganti aja bapaknya gitu. Kenapa? Ganti aja. Bapak pelit, ganti aja bapaknya katanya gitu. Kalau anak kecil marah itu gimana? Bener Ustaz ini. Tapi dia bercanda memang, bercanda. Ganti aja bapaknya ini katanya gitu. Ya ala Bener, kulli Ustaz. Bercanda bukan sesuatu yang diharamkan. Cuman kita jangan sampai melanggar syariat gitu ya. Mungkin saya nggak tahu yang tadi seperti itu bagaimana hukumnya nggak tahu nanti akan saya tanyakan. Coba dicek nanti di grup. Ya ala kulli apapun itu ya whatever. Jadi kita ya menjaga lisan kita, ngajarin orang-orang sekitar kita untuk jangan kayak ya. gitulah. Siap, Seperti siap, itulah siap. Ustaz. Ya, Ustaz. Makasih. Iya.
bapaknya diganti. Benar itu Monggo. kenyataan. Iya itulah Ustaz, subhanallah. Monggo, yang lain kalau masih ada. Iya, enggak boleh. Hadisnya la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. La yasluhu, tidak patut al kadhibu, ya berbohong, fi jiddin wala hazlin, dalam kondisi serius maupun dalam kondisi bercanda. Jadi kondisi bercanda itu bukan uzur seseorang untuk berbohong. Nah ini, kalau seandainya ada yang suka stand up komedi misalnya, ya ini harus hati-hati nih. Tetap jujur, ya misalnya ada fikroh, ada pemikiran tertentu, kritik pemerintah atau apa begitu. Silakan disampaikan, sampaikan secara elegan, tapi jangan berbohong begitu. Jangan berbohong. Nah, ini harus hati-hati. Dan Rasul sendiri juga, beliau ini juga pernah bercanda begitu. Inni la amzah walakinnani la akdzib. Saya bercanda, kata Rasulullah, tetapi saya tidak berbohong. Begitu. Ini kayaknya ada pertanyaan yang dikirim ini, sebentar saya lihat dulu ya. Sambil mungkin ada yang nanya. Maksiat. Sebentar. Ustadz, kalau di masjid sekitar rumah atau tempat kerja, imamnya selalu membaca Al-Fatihah dengan salah, itu gimana? Ganti? Gimana? Masa dibiarin aja? Ganti dong. Jadi nggak pernah sholat jamaah di situ dan jadi omongan Ustadz. Ya jelasin aja, ini imamnya nggak benar, begitu. Imamnya nggak benar. Lah terus gimana? Sudah, saya aja yang jadi imam, begitu. Tawarkan diri. Atau kalau nggak gitu, panggil guru ngajinya yang mungkin dianggap oleh semua kalangan. Ayo kita tasih ke yang bersangkutan ini, biar tahu dah mana bacaan benar atau salah. Ustadz, mohon diulang hukum menggibahi orang kafir. Orang kafir tidak haram untuk digibahi, orang kafir itu. Yang haram itu adalah orang muslim. Ya. Karena pengertian ribah yang muharramah, ribah yang diharamkan adalah dzikruka akhokal muslim. Ya, dan seterusnya kemarin. Gimana hukum orang yang mengatakan bahwa Lut berasal dari liwat karena tidak tahu belajar, tidak boleh. Dan ini nggak benar ya, Lut bukan dari kata liwat. Jadi nama nabi itu bukan berasal dari sesuatu yang buruk, bukan berasal dari akar kata sesuatu yang buruk. Ya. Lagian liwat ini bahasa Arab dari kata lato yalutu liwaton, ya. Dan itu nggak ada kaitannya dengan penamaan Nabi Lut alaihissalam itu. Jadi ya jangan mengatakan, cuman bagaimana hukumnya ini saya tanyakan, apakah sampai kepada batas kekufuran atau bagaimana? Ya ini Isa Ruwais, ini Mas Isa atau Pak Isa ya. Kalau Ibnu Asakir atau Ibnu Daqiqil Aid itu tidak termasuk ghairu abihi ya. Maksudnya bagaimana ini? Oh, intima illa wirabi. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi di sini mereka intimaknya kepada kakeknya. Ya, kepada kakeknya atau kepada sebutan tertentu. Lah ini lain lagi nih. Lain lagi nih, bukan termasuk intima Ibnu Asakir. Ya. Jadi kan ada, kenapa disebut seperti itu? Kadang nisbah kepada kakeknya. Seperti Muhammad atau paling gampangnya Ahmad bin Hambal. Hambal itu bukan bapaknya Imam Ahmad, tapi Hambal ini adalah kakeknya Imam Ahmad. Nah, ini bukan termasuk ya kan? Huwa abuhu lakin a'la. Ini bapaknya ini, tapi lebih tingginya lagi, bapaknya bapak. Enggak, bukan termasuk itu. Seperti itu. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid, ini saya cek lagi ini, itu historinya seperti apa, tapi yang jelas bukan termasuk. Yang dimaksudkan dengan intima illa ghairi abi itu kayak tadi itu, ada orang bapaknya fulan, kemudian nyebutin selain bapaknya saya, anaknya fulan. Padahal fulan ini bukan bapaknya itu. Kalau yang kayak gini bukan termasuk. Ya, jadi itu. Monggo kalau masih ada lagi yang ditanyakan.
Hadisnya Ustaz, tadi Ustaz. Hadisnya Ustaz. La Yang yasluhu mana itu? kadhib fi jiddin Wala hazlin. wala hazmin. Ya. Kalau Itu mengeluarkan diketik di hadis, kalau mengeluarkan hadis-hadis maudhu itu dalam ceramah itu dosa juga berarti Ustaz ya. lah. Kalau ada istidlal dengan hadis seperti itu enggak boleh. Enggak boleh karena memang enggak boleh jadikan dalil itu, Ustaz. Tapi kalau menyebutkan ini hati tambih, hati-hati, ini hadis nggak benar, nggak ada dasarnya ini. Ini bukan hadis, ini hadis palsu. An-nadhafatu minal iman, bukan hadis. Misalnya teman Allah maulidihi, ini bukan hadis. Itu boleh menjelaskan. Tapi kalau dia menyebutkan hadis dan mengesankan itu dalil, padahal itu bukan hadis, ya nggak boleh. Berarti dosa. Berarti kan kenapa? Berdosa. Nah, ya itu kan berarti. berdusta. Ya, berdosa karena dia berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah. Rasul nggak bilang itu, dia bilang itu perkataan Rasulullah. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Masuk ke dalam hadis ini. Dan hadis ini mutawatir. Yang saya sebutkan barusan tadi, mutawatir. Jadi harus hati-hati, jangan asal disebutkan begitu kemudian orang-orang disebutkan di hadapan orang-orang karena sering disebutkan padahal itu bukan hadis. Jadi harus cek recheck begitu. Kecuali kalau hadis itu hadis dhaif yang ini ada muqawwimatnya, ada mutabaatnya, karena memang dalam beberapa kondisi itu boleh berdalil dengan hadis dhaif, terutama dalam fadhail a'mal itu boleh. Tapi kalau menyebutkan hadis maudhu itu kan sudah itu nggak ada pilihan kecuali hanya disebutkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Kalau selain itu nggak boleh, selain tujuan itu nggak boleh. Walaupun tujuannya motivasi, kadang orang kan ya saya kan motivasi Ustaz, tujuannya kayak gini, orang biar baca Al-Quran, biar mengerjakan ini, nggak boleh. Itu tetap tujuan-tujuan itu tidak menyelamatkan. Ya. Karena memang kalau kita nanti mau terserah, kalau kita bikin majelis lain, saya kebetulan juga ada proyek bikin terjemah buku mustolah ya. Jadi di situ kan disebutkan apa sih motivasi orang-orang itu bikin hadis palsu begitu. Banyak, diantaranya ya bodoh, memang dia nggak tahu gitu kan bikin hadis-hadis motivasi orang gitu. Itu tidak menyelamatkan. Dalam Al-Quran atau hadis yang memang beneran Rasul mengatakan itu, gitu. Ada yang sebagian tujuannya itu untuk merusak memang, merusak. Jadi orang biar salah paham, biar orang itu tersesat. Ada yang seperti itu, Ustaz. Nah, tujuan yang pertama tadi yang motivasi itu nggak ada gunanya, gitu. Karena ada orang itu kan disebutkan, kenapa kamu mengerjakan ini? Jadi dia mengatakan saya lihat beberapa orang itu sibuk dengan syair, sibuk dengan dengan sastra dan seterusnya, biar mereka kembali ke Al-Quran, akhirnya dia bikin hadis-hadis palsu. Man qara'a kadza falahu kadza, man dawama ala hadhihi surah falahu kadza. Dibikin kayak gitu, enggak boleh itu, tujuan seperti itu. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau kita mau ceramah, kita harus pastikan ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Maaf Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang tadi ucapan Rasulullah, saya bercanda tapi nggak bohong, ucapannya gimana tadi hadis? Ya. Inilah amzah lakinnani la adhib. Nanti saya kirim redaksinya. Inilah amzah lakinnani la adhib. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi redaksinya kurang lebih seperti itu. Ya, nanti dikirim Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, perbedaan kisos, ta'zir dan diat. Perbedaan kisos, ta'zir dan diat. Nah, kita belum nyampe ini, Mas Bayu atau Pak Bayu. Nanti di maksiat tangan atau maksiat badan itu akan disebutkan. Ya. Wali mujbir ini adalah wali yang punya hak untuk memaksa anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk menikah dengan pilihannya. Itu wali mujbir. Ya. Apakah maksud dari Allah? Ya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Karena Allah yang menciptakan keduanya, makanya Allah tidak butuh kepada keduanya. Gitu. Tempat dan arah ini asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Dan Allah sebelum tempat dan arah itu ada, Allah sudah ada.
Dan setelah tempat dan arah ini ada, Allah tidak berubah. Makanya kita katakan Allah ada tanpa tempat dan arah. Begitu. Karena kalau butuh berarti lemah. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Dan Allah itu Tuhan. Berarti Allah tidak lemah, Allah tidak butuh. Begitu. Begitu ya, Mas Bayu atau Pak Bayu. Sholawat yang tidak keluar jalur, terutama dalam hadroh. Maksudnya gimana ini? Ya sholawat yang dengan siro-siro yang benar, bacaan panjang pendeknya pas, kemudian alat-alat yang dipakai juga bukan alat-alat yang diharamkan. Itu mungkin, Pak Sirot. Jadi harus dibaca dengan benar. Jadi jangan dipanjangkan, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli, jangan ya Rabbi sholli, jangan kayak gitu. Ya Muhammad, Muhammad, mimnya pendek bukan Muhammad, Muhammad. Ini kan orang kayak gitu nambah-nambah itu, nggak boleh gitu. Jadi kalau panjang pendeknya berubah, maknanya berubah juga gitu kan. Jadi kalau memang orang suka sholawatan atau dia mengaransemen sholawat, ya nada yang mengikuti sholawatannya atau dicari kata-katanya itu yang pas begitu. Jangan ngikut lagunya kemudian panjang pendeknya jadi berantakan. Ya, kalau kita kan bilangnya Isa Al-Masih, ya. Yesus Kristus ini kan sebutannya mereka. Kalau Isa Al-Masih dalam keyakinan kita seorang nabi, seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dengan mukjizat, lahir tanpa secara istimewa, tanpa bapak, dan dia adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yesus Kristus yaitu kan mereka, istilahnya mereka. Ada lagi? Ustaz, izin Ustaz. Ya. Kok tumben ini banyak sekali pertanyaannya hari ini. Apa enggak? Tidak di waktu ini Ustadz. Kalau Ustadz Jamak Sari kan di waktu. Ini nggak di waktu. Gimana? Kalau Ustadz Jamak Sari, kalau Ustadz Jamak Sari di waktu, ini nggak di waktu kayaknya deh. Oh gitu. Bayar. Biarin terus. Ya nggak apa-apa. Kalau saya tahu saya kasih tahu. Kalau enggak ya PR buat saya. Simpel aja. Nih, cukup? Izin Ustaz. Untuk, Ustaz. ya ini ada lagi. Apakah orang mas? Ya, monggo. Saya ada satu kitab yang pernah saya baca tuh, kitab Syekh Harari tentang kullu qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin fihi istighfafun billah dan seterusnya, fahuwa kufrun. Kufurnya situ kufur nikmat apa kufur benar-benar keluar dari Islam? Ya, kufrun yukhriju 'anil millah. Setiap perbuatan. Ya, ada orang kan di situ ada istighfafun billah wa bi ahkamihi wa syari'atihi gitu. Nah, seandainya ada orang berbuat maksiat terus dia balik lagi, ntar maksiat lagi, besok sudah berencana bertobat, balik lagi dengan maksiatnya lagi, itu termasuk istighfafun billah wa bi syari'atihi? Enggak, sebentar, kita harus membedakan ini. Jadi istighfaf itu misalnya orang melecehkan agama Allah, melecehkan syariat Allah. Setiap perbuatan, perkataan, ya, atau keyakinan yang ada unsur pelecehan terhadap hal yang sudah kita sebutkan tadi, itu merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Orangnya disebut murtad dan dia harus bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Adapun orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia tahu itu perbuatan maksiat, tapi dia senang melakukan itu. Dia tahu ini haram ini, tapi saya masih doyan begitu. Nah, pengen tobat tapi nggak tobat-tobat, bagaimana? Ya dia berdosa, tapi mending dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Karena apa? Nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahillah. Kita itu tidak mengkafirkan orang Islam, orang ahlul qiblah kan punya orang Islam yang keyakinannya benar ya, hanya karena dia melakukan suatu perbuatan dosa, selama orang itu tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut.
Jadi kalau ada orang maksiat, nggak segera tobat, katanya mau tobat kok masih maksiat aja, STMJ, sholat terus maksiat jalan begitu kan. Lah maka di sini kita katakan orangnya berdosa. Tapi tidak kita katakan orang ini kufur atau kafir, enggak. Selama keyakinan dia adalah yang meyakini perbuatan itu dosa, dia tidak menghalalkan itu, tapi dia memang doyannya kayak gitu. Kan ada kan orang suka minum-minum gitu kan, suka gonta-ganti ya perempuan nakal begitu. Tapi dia tahu itu haram gitu, tapi dia suka mengerjakan itu. Nah, ini dia tidak keluar dari agama Islam. Dan Susah, bukan Ustaz, ya. melecehkan seperti itu maksudnya. Bukan. Jadi melecehkan itu kayak misalnya, buat apa sholat nggak ada gunanya. Kayak dia mengatakan seperti itu. Atau ada Al-Quran bikin konten diinjek-injek. Nah, itu melecehkan kayak gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, last question ya. Kalau ada orang tua non-muslim, terus katanya muslim, terus membantu menyiapkan dia mau ibadah. Sebentar sih, saya kok. Kalau orang tua non-muslim, terus katanya muslim, terus membantu menyiapkan dia mau ibadah, itu perbuatan kufur bukan Ustaz? Ini saya kurang paham ya, susunan katanya. Tapi mungkin maksudnya adalah, seorang muslim apakah boleh membantu orang non-muslim melakukan ibadah? Kalau itu yang dimaksud, maka tidak boleh. Dan hukumnya haram dan merupakan perbuatan kufur. Karena kaedahnya adalah al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyah. Membantu orang lain berbuat maksiat itu perbuatan maksiat, wal i'anatu 'alal kufri kufrun, dan membantu orang lain mengerjakan kufuran maka itu adalah kekufuran juga. Makanya hati-hati. Jadi misalnya ada orang minta tolong, orang Kristen, pendeta atau apa begitu, atau biarawati, minta tolong anterin saya ke gereja, misalnya dia bilang kayak gitu. Mereka ngapain ke gereja? Mau kerimbat? Ya enggak kan? Tentunya mau melakukan kekufuran di sana. Maka orang itu telah membantu yang mengantarkan ini, membantu orang itu berbuat kufuran, maka dia jatuh kepada kufuran juga. Seperti itu. Nah, mau yang dibantu itu orang lain maupun keluarga sendiri sama aja hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh. Misalnya ada laki-laki punya istrinya ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah, kan boleh kan nikah, laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudiyah dan Nasraniyah kan boleh, ya kan? Maka tidak boleh misalnya istrinya bilang, ya misalnya, tolong anterin mama ke gereja, ini waktunya hari Minggu, gantian dong, kemarin Jumat, Bapak Jumatan, sekarang waktunya ke gereja. Tidak boleh dibantu, tidak boleh. Seperti itu. Atau orang tua sendiri, tidak boleh. Dia masuk Islam, orang tuanya masih non-muslim, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ada seorang sahabat itu dia masuk Islam. Orang tuanya itu sangat nggak senang sekali anaknya masuk Islam. Bahkan sampai ibunya itu mau kok makan. Bersumpah, saya tidak akan makan, kata ibunya. Saya tidak akan makan sampai kamu, wahai anakku, kembali ke agamamu yang sebelumnya. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah. Dia mengatakan, wahai ibuku, walaupun kami punya sekian ribu nyawa, saya tetap akan meluk agama Islam. Bilangnya kayak gitu. Tidak menyakiti, tapi dia mengatakan hak ya. Akhirnya, kalau mau ibuku sudah kamu makan, kalau nggak mau ya terserah ibu. Tetap. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kepentingan agama ya di atas segala-galanya begitu kan. Kita tetap menghormati orang lain, bukan menghormati maksudnya. Kita tetap tidak menzalimi orang lain yang non Muslim. Ya, tanpa kita mengorbankan akidah kita. Jadi kalau ada orang non-muslim, siapapun dia, bahkan sampai kerabat kita dan seterusnya, minta bantuan terkait urusan ibadah mereka, melakukan perbuatan kufur, maka tidak boleh dibantu. Kayaknya cukup ini, ya, biar ada seru-serunya di pertemuan berikutnya, biar kangen untuk hadir di majelis berikutnya minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.